Halo semua, sambil menunggu chapter terbaru dari Ye Xiao dan Ye Chunlin, kali ini Mimin akan membahas manhwa lain dulu. Manhwa ini mengisahkan tentang Reian Asura, yang terbangun dalam kehampaan dengan tubuh terikat rantai. Dia tidak ingat siapa dirinya atau bagaimana dia bisa berada di dunia putih yang kosong ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia, bersama jutaan orang lainnya, telah dimasukkan ke dalam permainan kejam di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Reian sendiri bukanlah orang yang kuat, tetapi di dalam dirinya mungkin tersembunyi sebuah rahasia yang bisa membantunya bertahan. Selamat datang di game dewa, di mana setiap peserta harus membuktikan nilai mereka atau mati hanya untuk menghibur dia. Seseorang terbangun di tempat yang luas dan berwarna putih. Dia merasa bingung, tidak bisa mengingat siapa dirinya, hanya bertanya-tanya di mana dia berada. Saat bangun, kepalanya terasa sakit seolah pikirannya kacau dan berkabut. Dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan terikat dan bertanya-tanya mengapa dia dirantai. Setelah beberapa waktu berlalu, dia hanya bisa merenung dalam kehampaan. Wajahnya tampak lelah seperti seseorang yang telah berjalan dalam waktu lama. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama dia seperti ini, sehari, mungkin. Rasanya seperti selamanya. Namun, tiba-tiba dia melihat sesuatu di kejauhan, sebuah bayangan kecil, tak lebih besar dari sebuah titik. Dengan penuh harapan, dia berpikir bahwa dia tidak mungkin sendirian di tempat ini. Dia berlari menuju bayangan itu selama beberapa menit, tetapi saat sampai di sana, dia terkejut. Yang dia temukan hanyalah mayat seorang gadis yang tergeletak di tanah. Kebingungan dan ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Di mana sebenarnya dia berada? Apa yang telah membunuh wanita ini? Ketakutan hampir menguasai dirinya, tetapi dia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Tapi kemudian ekspresinya berubah, dalam benaknya, dia menyadari adanya perubahan, seperti saklar yang terputar dalam dirinya. Seketika, rasa jinak dan ketakutan yang tadi ada pun lenyap begitu saja. Saat itulah sebuah tangan menyentuhnya dari belakang. Dia segera berbalik dan mendapati seorang pria asing menatapnya. Pria itu langsung bertanya apakah dia yang telah membunuh gadis itu. Protagonis tidak menjawab, tetapi pria itu kemudian berkata bahwa dia tidak terlihat seperti pelakunya. Lagi pula, luka di dada gadis itu terlalu parah untuk bisa dilakukan dengan tangan kosong. Tiba-tiba, suara sistem berkata, peserta teridentifikasi, disertai selembar kertas jatuh ke tanah di depan mereka. Dan pria itu, terkejut, bertanya siapa yang berbicara. Protagonis mengambil salah satu kertas itu dan membacanya. Tertulis di sana, Reian Asura, 19 tahun, mencari adiknya. Dia bertanya-tanya apakah itu memang dirinya. Pria di depannya membaca kertasnya dengan lantang, Tengen Chou, 35 tahun, memiliki 3 anak dan seorang istri. Mendengar itu, dia berteriak kesal ke langit, tidak mempercayai tulisan tersebut. Sebuah panel lain muncul di depan mereka, mengumumkan bahwa senjata akan diberikan kepada para peserta. Bagian logam di leher pakaian mereka mulai bersinar, dan tiba-tiba, cahaya besar muncul dari dada Asura. Dari cahaya itu, muncul sebuah tombak ganda yang jatuh ke tangannya dengan sempurna. Di sisi lain, Tengen juga memanggil senjatanya, sepasang sai. Sistem kemudian memberitahu mereka bahwa mereka memiliki 5 menit untuk membunuh lawan mereka. Jika mereka gagal, pakaian mereka akan mengeluarkan sengatan listrik yang bisa membunuh mereka. Protagonis masih belum memahami situasi ini, dan hal yang sama juga dirasakan oleh Tengen. Namun, misi mereka jelas, pertarungan ini telah dimulai. Protagonis mencoba berpikir rasional. Dia bahkan tidak yakin apakah nama dan latar belakang mereka benar. Mungkin semuanya hanya kebohongan. Namun, Tengen membantahnya. Dia mengatakan bahwa mayat yang mereka lihat sebelumnya adalah nyata. Jika ini hanya permainan, bagaimana mungkin mereka tidak bisa melepaskan pakaian ini? Meskipun semua ini terasa palsu,
Satu hal yang pasti, dia memiliki keluarga yang harus dia temui. Sementara itu, Asura berusaha menenangkan dirinya sendiri. Menyatakan bahwa mereka hanyalah dua orang asing di tempat ini. Tanpa ragu, Tengen mengangkat senjatanya dan menyerang dengan segenap kekuatannya. Protagonis tiba-tiba merasa tubuhnya lebih ringan, dan serangannya bisa dia lihat dengan jelas. Sebuah cahaya muncul, mengarah ke dada lawannya. Kata-kata itu muncul dalam benaknya, bunuh. Asura masih merasa ragu, bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam hatinya, dia tidak ingin menyakiti siapapun. Dalam satu gerakan cepat, Tengen tanpa ragu, menusuk kaki protagonis, membuatnya kesakitan, lalu Tengen langsung bergerak menyamping. Namun, protagonis berhasil menghindari serangan mematikan berikutnya dan menebas perut Tengen sambil berlari menjaga jarak. Dengan penuh tekad, protagonis mencabut senjata yang tertancap di kakinya meski menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Tengen kembali menyerangnya, menusukkan senjatanya ke bahu dan dadanya, membuatnya jatuh ke tanah. Tengen, yang masih berdiri, meraih tombak protagonis dan berkata bahwa keberuntungannya sudah habis. Dengan tangan yang terikat, dia tidak akan bisa bertahan. Protagonis menyesali keputusannya yang sempat ragu untuk membunuh lawannya lebih awal. Dia menatap Tengen, yang kini siap menghabisinya. Namun, suara di kepalanya kembali bergema, bunuh atau mati. Saat Tengen menusukkan tombak ke arahnya, protagonis secara refleks menghindarinya, dan saat Tengen terkejut, Asura langsung melesat cepat. Kali ini, tidak ada keraguan, dan ia telah menusukkan senjatanya ke leher Tengen. Dengan rantai yang masih terikat di tangannya, dia melilitkannya di leher Tengen dan mulai mencekiknya. Tengen, dengan air mata mengalir, berusaha memohon agar dibiarkan hidup. Dia ingin kembali kepada keluarganya. Namun, protagonis hanya bisa menjawab, maaf. Dengan segenap tenaganya, dia mengakhiri hidup lawannya. Untuk beberapa alasan, setelah membunuh Tengen, dia tidak merasakan apapun. Dia memeriksa kertas lawannya dan melihat bahwa semua yang tertulis di sana memang benar. Namun, itu tidak lagi penting. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari jawaban, dan membalas dendam kepada siapapun yang telah menjebaknya di tempat ini. Waktu hampir habis. Dari atas, cahaya besar menyinari protagonis, dan suara sistem bergema di sekelilingnya. Peserta 30.581, Reyan Asura, adalah pemenangnya. Cahaya semakin terang, dan dari dalamnya, terdengar suara yang berkata, "Aku adalah dewa." Protagonis, yang masih terkejut dengan semua yang terjadi, hanya bisa berpikir dalam hati jadi begini rupa dewa. Saat melihat ke arahnya, sosok itu mulai mendekat perlahan, sosok itu bertanya tentang bagaimana perasaannya. Sang protagonis masih belum bisa berpikir dengan jernih, sehingga sosok tersebut kembali bertanya bagaimana perasaannya. Mengingat apa yang harus ia lakukan untuk mengalahkan Tengen, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali sebelum akhirnya menjawab dengan sulit bahwa ia merasa sangat nikmat, dan bahwa ia merasa hidup. Mendengar itu, sosok tersebut tersenyum dan berkata bahwa pikirannya mengatakan satu hal, tetapi hatinya mengatakan hal lain. Sang protagonis bertanya tentang tempat ini, dan sosok itu menjelaskan bahwa ini adalah sebuah dunia yang diciptakannya khusus untuk permainan ini. 2 juta jiwa telah dimasukkan ke dalam ronde ini. Sang protagonis pun berpikir bahwa itu berarti 2 juta orang lainnya juga dipaksa bertarung dalam duel. Ia kemudian bertanya mengapa ia tidak bisa mengingat apapun dan mengapa ia berada di sini. Sosok tersebut menjawab bahwa itulah pertanyaan yang tepat. 2 juta jiwa, 1 permainan, dan 1 keinginan sebagai hadiah bagi pemenang. Sang protagonis mulai merasa tidak nyaman di lehernya, seolah-olah kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Sosok tersebut memperingatkan agar tidak menyela, lalu dengan satu gerakan tangan, ia memaksa sang protagonis untuk berlutut di hadapannya.
Ia menjelaskan bahwa kekuatannya tidak terbatas, bahwa ia menciptakan seluruh dunia ini, dan bahwa ia akan mengabulkan satu permintaan bagi pemenang. Namun, untuk itu, seseorang harus melewati tumpukan mayat jutaan orang, sementara yang lain akan binasa. Itulah permainannya. Ketika sang protagonis bertanya mengapa ia melakukan semua ini, jawabannya sederhana, untuk hiburan, bagi dirinya dan yang lain. Asura bertanya lebih lanjut tentang siapa yang lain itu. Sosok tersebut mengatakan bahwa semakin jauh sang protagonis melangkah, semakin banyak hal yang akan ia pelajari, tentang permainan ini, tentang dirinya sendiri, dan tentang sang dewa itu sendiri. Namun, untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan hidup. Sebelum sang protagonis bisa mengatakan apa-apa lagi, sosok itu mengakhiri percakapan dengan mengucapkan, "Selamat datang di Good Game." Tiba-tiba, sang protagonis dipindahkan ke tempat lain. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang di sana, semuanya mengenakan pakaian yang sama. Bahkan ada seorang anak kecil. Ia bertanya-tanya apakah semua orang di sana juga harus membunuh seseorang untuk sampai ke tahap ini. Saat memperhatikan situasi, ia sadar bahwa luka-lukanya telah hilang, begitu juga dengan rantainya, mungkin itu bagian dari aturan ronde pertama. Ia teringat ucapan sang dewa, bahwa yang terpenting hanyalah bertahan hidup. Itu berarti semua orang di sini adalah musuh dalam permainan bertahan hidup ini. Secara alami, yang paling lemah akan menjadi sasaran pertama. Maka, ia harus membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencoba menyerangnya. Ia juga berpikir, jika yang selamat dari ronde pertama adalah Tenin dan bukan dirinya, orang-orang pasti akan menganggap Tenin sebagai sosok yang kuat. Tetapi kenyataannya, dialah yang telah membunuh Tenin, sehingga bukankah itu berarti ia yang lebih kuat? Pada akhirnya, hanya yang kuat yang bisa melewati setiap ronde. Saat itu, sebuah robotik berkata, menyambut para peserta dan menanyakan apakah mereka siap untuk ronde kedua. Sang protagonis terkejut, menyadari bahwa suara itu berasal dari robot yang tak memiliki mulut. Asura mencoba bertanya di mana mereka berada, tetapi seseorang menjawab bahwa mereka sudah mencobanya. Robot itu tidak memberikan jawaban. Seseorang kemudian bertanya pada sang protagonis tentang kisahnya, yang membuatnya bingung. Ia menjawab bahwa ia tidak tahu, lalu Asura bertanya apakah ia mengingat sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Mendengar itu, orang tersebut menyadari kalau sepertinya sang dewa telah memberi tahu hal yang sama kepada semua orang. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Uron dan mengulurkan tangan dengan ramah, berharap mereka bisa bertahan bersama. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti ditusuk, meski tidak ada luka. Seorang pria bertanya apakah ia baik-baik saja, tetapi sang protagonis hanya bisa berpikir apakah ini semacam sihir. Setelah melihat kekuatan sang dewa, ia menyadari bahwa kemampuan seperti itu memang mungkin ada. Namun, bagaimana mungkin seseorang sudah bisa menguasai kekuatan seperti ini hanya setelah satu ronde? Seseorang tiba-tiba menyuruh Uron berhenti, lalu menuduhnya telah menyerang Asura. Namun, Uron yang dituduh membela diri, mengatakan bahwa ia bahkan belum menyentuhnya. Sang protagonis menoleh untuk melihat siapa yang tampaknya ingin membelanya. Orang itu tampak kesal, lalu tiba-tiba mengeluarkan senjata dari udara. Melihat itu Asura mulai terkejut melihatnya, kemudian Uron hanya mengangkat tangannya dengan santai, dan berkata bahwa ia tidak mencari masalah, ia hanya ingin tahu apakah sang protagonis cukup kuat untuk menjadi rekannya di ronde berikutnya. Pria itu membalas dengan sarkasme, menyarankan agar pria tersebut memilih salah satu bawahannya saja, dan kemudian pria itu menyatakan bahwa ia menunjuk Asura sebagai rekannya. Asura bingung, ia bahkan belum menunjukkan keahlian atau bakat apapun untuk bertahan di ronde ini. Jika harus memilih rekan, bukankah pria itu seharusnya memilih seseorang yang sudah terbukti bisa menggunakan sihir?
Seseorang membawa pergi pria berambut pirang untuk menghindari konflik lebih lanjut, sementara Asura mulai berpikir bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menganalisis situasi. Asura kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ryan Asura. Asura menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagus jika ia bisa berpasangan dengan seseorang yang kuat. Mungkin ia bisa bertahan lebih lama. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Takeda Shingen, mengajak sang protagonis untuk melanjutkan ke ronde berikutnya. Asura berpikir untuk bertanya kepada robot terlebih dahulu, tetapi robot itu menegurnya, mengatakan bahwa namanya adalah Mr. Yora. Robot itu menjelaskan bahwa instruksi untuk ronde selanjutnya akan diberikan setelah mereka keluar dari ruangan ini. Ruangan ini rupanya hanya tempat untuk mencari rekan. Setelah itu, Takeda memutuskan untuk pergi, tidak ingin membuang waktu lebih lama. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa pria itu begitu terburu-buru dalam situasi seperti ini. Saat mereka membuka pintu, yang terlihat hanyalah kehampaan. Namun, Takeda kemudian menunjukkan bahwa jalan akan muncul seiring mereka berjalan. Sang protagonis terkejut melihatnya. Tiba-tiba, pria berambut pirang yang tadi mengawasinya bertanya apakah ia baik-baik saja, lalu berkata bahwa ia akan terus mengawasi. Mendengar itu, sang protagonis kembali melangkah dengan tekad. Saat berjalan, ia bertanya kepada Takeda mengapa memilihnya sebagai rekan. Takeda menjawab bahwa mata Asura mirip dengan mata sang dewa. Itu saja, meskipun tidak tahu apakah itu berarti sesuatu. Jika memang ada makna di baliknya, Takeda ingin ia menjadi sekutunya. Asura merasa aneh, karena Takeda memilih rekan hanya berdasarkan penampilan matanya. Takeda lalu menjelaskan bahwa semua orang di ruangan tadi menyembunyikan kekuatan mereka. Dalam permainan ini, mereka semua adalah pesaing. Jika ingin maju, ia harus mempercayai seseorang meskipun belum mengenalnya. Namun, Takeda menegaskan satu hal, jika Asura menjadi beban atau mengkhianatinya, ia tidak akan ragu untuk menyingkirkannya. Sang protagonis memahami bahwa Takeda adalah orang yang sangat jujur dan langsung pada intinya. Tanpa membuang waktu, Takeda berkata bahwa ia tidak berniat membuang-buang waktu untuk membawa sampah bersamanya, dan Takeda menyuruh sang protagonis untuk tidak ketinggalan, atau mati. Setelah itu, mereka membuka pintu berikutnya, yang memancarkan cahaya terang. Saat mereka masuk, pintu di belakang mereka lenyap. Asura melihat ke depan dan merasa seperti sedang dipermainkan. Di depannya, ada seorang pria tua. Asura bingung karena orang tua juga ikut ke dalam game seperti ini. Tetapi Takeda kemudian menanyakan sesuatu yang membuatnya terdiam, siapa yang harus kita bunuh lebih dulu. Sebuah suara muncul, menyambut mereka di ronde kedua. Suara itu berasal dari robot, dan dia akan menjelaskan aturan permainan. Robot itu menjelaskan bahwa siapapun yang memegang bola akan mendapatkan poin untuk timnya setiap detik, dan permainan akan berlangsung selama 15 menit. Tim dengan poin terbanyak di akhir waktu akan menang, sementara yang kalah akan dieliminasi. Segala cara diperbolehkan, termasuk membunuh, tetapi jika bola jatuh dari platform, kedua tim akan kalah. Seorang pria tua bertanya apa yang dimaksud dengan dieliminasi dari permainan, dan robot menjawab bahwa itu berarti kematian. Seseorang memahami situasi dan menyadari bahwa para dewa yang mengatur permainan ini adalah orang-orang kejam. Sementara itu, protagonis mempertanyakan mengapa semua orang tampak sudah tahu cara menggunakan senjata, sementara dia tidak pernah diberitahu apapun. Takeda bertanya apakah dewa tidak memberitahunya, dan protagonis menjawab bahwa dia tidak mendapatkan jawaban untuk sebagian besar pertanyaannya. Robot, mendengar ini, merasa tertarik dan menyatakan bahwa jika Tuhan sengaja menyembunyikan sesuatu dari protagonis, maka itu bukan urusannya. Permainan dimulai, dan pria tua itu mencoba bertahan, tetapi bola yang berat menghantamnya. Robot dengan santai menyebutkan bahwa bola itu memang sangat berat. Takeda segera berlari,
memutuskan untuk membunuh pria tua terlebih dahulu karena dia tampak lemah. Namun, sebelum bisa menyerang, pria tua itu diselamatkan oleh rekan setimnya yang menggunakan tombak. Takeda kesal, dan menyuruhnya minggir. Wanita itu menyebutnya sebagai orang sombong dan agresif. Asura berpikir bahwa sebagai orang tertua, pria tua itu mungkin yang terlemah, tetapi dia menyadari bahwa orang yang memegang bola tidak bisa bertarung atau membawa senjata. Robot tampak tertarik dengan pemikiran ini. Protagonis kemudian berlari ke arah pria tua itu, mengklaim bola sebagai miliknya. Pria tua itu tetap diam dan tampak tak bergerak. Saat protagonis hampir menyerangnya, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia harus menjadi kuat. Tiba-tiba, pria tua itu mengangkat tongkatnya dan mengatakan bahwa protagonis cukup berani untuk menyerangnya tanpa senjata. Pak tua menekan sebuah tombol yang ada di tongkatnya, mengungkapkan senjata tersembunyi. Takeda menyadari bahaya itu, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pria tua itu meminta maaf sebelum melepaskan semburan api dari ujung tongkatnya ke arah protagonis. Di udara, Asura bisa saja menghindarinya dengan berputar, tetapi jika dia mengorbankan lengannya, dia bisa memenangkan pertarungan ini. Dia tidak boleh ragu seperti sebelumnya dan harus bertindak sekarang. Meskipun lengannya terbakar, dia tetap maju dan memberikan pukulan telak ke wajah pria tua itu, menghantamnya ke tanah. Robot menyebut tindakan Asuar menarik. Pria tua itu, meski terluka, masih bisa berbicara dan menyebut Asura gila. Sementara itu, Asura menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan lengannya, tetapi pria tua itu sekarang dalam posisi rentan. Dia mempertimbangkan apakah membunuh pria tua itu adalah satu-satunya cara untuk menang. Saat dia mengambil bola, pria tua itu menyadari sesuatu dan bertanya apakah kekuatan protagonis ada pada matanya. Protagonis terkejut dengan ketajaman pria tua itu. Dalam pikirannya, protagonis menyadari bahwa matanya memungkinkan dia melihat jalur kemenangan dalam pertempuran, hampir seperti naluri membunuh. Dia tahu bahwa si robot dan para dewa belum mengonfirmasi keberadaan sihir dalam permainan ini, tetapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang dia lihat. Takeda berteriak agar protagonis segera menghabisi pria tua itu. Protagonis berpikir bahwa dia harus berhenti berpikir terlalu banyak dan menyelesaikan ini, tetapi jalur kemenangan yang biasanya dia lihat tiba-tiba menghilang. Saat itu, dia melihat seseorang ditusuk. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa Takeda baru saja menjadi korban serangan mematikan. Khawatir, dia memanggilnya, tetapi seorang wanita muncul di hadapannya dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia punya hak untuk ragu dalam mengambil nyawa. Wanita itu mulai menyerangnya dengan kecepatan luar biasa. Asura mencoba menghindar, tetapi pria tua itu tiba-tiba memegang kaki Asura, dan wanita itu langsung menyerang dan menghantam wajahnya dengan lutut. Sebelum dia bisa menghindar, wanita itu menendangnya dengan keras, menyebabkan kepalanya berdarah. Wanita itu terus mendekat, dan protagonis menyadari bahwa tidak ada yang seharusnya bisa bergerak secepat ini. Dia menduga bahwa mereka juga memiliki kekuatan khusus. Sesuatu di dada Asura itu bersinar, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat protagonis terpental ke udara. Akibatnya, dia tampak kehilangan kesadaran. Robot mengamati situasi dan menyatakan bahwa Sarah telah menguasai kemampuannya dengan sangat baik dalam waktu singkat. Di tanah, protagonis bertanya-tanya mengapa dia harus mengalami semua ini. Dia mencari saudara perempuannya yang bahkan tidak dia ingat, bertarung melawan orang-orang yang tidak dia kenal, demi hadiah yang dia tidak mengerti nilainya. Meskipun begitu, dia masih mencoba berdiri dan mengambil bola. Dia mungkin tidak memiliki tujuan yang jelas, tetapi naluri bertahan hidupnya tetap kuat. Pria tua itu berbicara dan menyarankan agar protagonis menyerah. Namun, protagonis tetap diam. Takeda yang terluka mulai bangkit, dan tampaknya luka yang dia terima tidak sefatal yang diperkirakan. Saat dia mencoba mencabut senjata yang menusuknya, dia mulai marah,
tetapi ada sesuatu yang berbeda, seperti sedang mengalami transformasi. Wanita itu mendekati Asura dan berkata bahwa rasa sakit bisa berhenti. Robot bertanya mengapa Asura terus berjuang, ketika dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia pertaruhkan. Asura berpikir bahwa dia ingin menemukan alasan untuk hidup, dan mencari kebenaran. Dia kemudian berbicara, mengatakan bahwa rasa sakit bisa berhenti. Pria tua itu tampaknya menyadari niat protagonis dan berusaha menghentikannya, tetapi protagonis melompat ke jurang bersama bola. Seperti yang diketahui, jika bola jatuh, semua peserta akan mati. Namun, seseorang tiba-tiba menangkapnya sebelum dia jatuh. Orang itu berteriak marah, menyebut protagonis idiot karena hampir membunuh semua orang. Dia berkata bahwa jika protagonis ingin mati, dia seharusnya melompat tanpa membawa bola. Setelah diselamatkan, protagonis bertanya kepada orang itu, "Apa alasanmu untuk hidup?" Wanita itu masih marah dan mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahu apapun kepada Asura. Tapi kemudian mereka merasakan sesuatu, dan Pak Tua tadi berbicara bahwa dia meminta maaf karena lengah, dan ternyata Takeda berhasil menusuk pria tua itu, membuatnya terkejut dan terdiam saat melihat rekannya jatuh perlahan. Takeda menatapnya dengan ancaman, mengatakan bahwa wanita itu seharusnya membunuhnya. Perkataan itu memicu kemarahan wanita itu, yang bertekad menghabisinya di tempat, dan di saat itu juga pedang Takeda terlepas. Takeda yang kini tak bersenjata tergeletak di tanah, menerima serangan bertubi-tubi darinya. Sementara itu, Asura menyadari bahwa ini adalah masa depan yang telah dia perkirakan. Saat melompat dari platform, dia memaksa Sara dan Juren untuk fokus padanya, memberi kesempatan pada Takeda untuk kembali bertarung. Pertempuran mulai berbalik arah, tapi dia ragu apakah bisa melanjutkan ini. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya, tapi justru karena itu, dia ingin hidup. Robot yang mengawasi pertempuran mengumumkan bahwa waktu tersisa 3 menit. Sang protagonis menyadari bahwa mereka sudah cukup unggul dalam perolehan poin dan berpikir bahwa pertandingan ini sudah selesai. Namun, Takeda mencoba meyakinkan Sara untuk menyerah, tapi dia justru berteriak, bertanya apa yang harus dia lakukan. Dia merasa lebih baik mati daripada menghadapi apa yang Tuhan siapkan untuknya. Dikuasai emosi, dia mulai kehilangan kendali. Meskipun sadar telah kalah dalam hal poin, dia tetap memiliki waktu 3 menit. Tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang sang protagonis. Jika dirinya bisa membunuh mereka dalam waktu yang tersisa, maka dia akan tetap hidup. Sang protagonis menyadari keanehan dalam kekuatannya. Awalnya, dia mengira Sara bisa berpindah tempat dalam jarak pendek, tetapi setiap kali dia menggunakan kekuatannya, ada hembusan angin yang muncul seolah berasal dari dirinya. Bahkan saat memukulnya sebelumnya, serangan itu terlalu kuat meski tanpa mengambil ancang-ancang. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa kekuatan Sara adalah angin. Serangan mendadak datang, dan dia nyaris terkena. Dia menghindarinya dengan gesit, tetapi Sara semakin cepat. Sebelum dia menyadarinya, dia terkena serangan di kakinya dan terjatuh. Dalam sekejap, Sara sudah bersiap menusuknya. Sang protagonis melihat serangan itu dalam gerakan lambat dan menyadari bahwa kali ini dia benar-benar akan mati. Takeda, yang melihat situasi itu, menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan rekannya kali ini. Robot yang mengawasi mereka terlihat semakin tertarik dengan pertarungan tersebut. Tepat saat tombak Sara hampir mengenai sasarannya, sang protagonis berhasil menahannya menggunakan bola. Namun, serangan itu tetap mengenai tubuhnya dengan kekuatan besar, menyebabkan beberapa tulangnya patah dan dia memuntahkan darah. Sara sedikit frustrasi melihatnya masih bertahan. Takeda tiba-tiba muncul dan menyingkirkan ancaman dari sang protagonis. Dia bertanya apakah sang protagonis masih bisa berdiri, yang dijawabnya dengan mengatakan bahwa dia sudah memahami cara kerja kekuatan Sara. Dia hanya bisa meningkatkan kecepatan atau kekuatannya satu persatu,
seperti sakelar yang hanya bisa diaktifkan satu dalam satu waktu. Sarah, yang mulai merasa terpojok, menatap robot dan bertanya mengapa semua ini harus terjadi. Dengan suara lemah, dia mengakui bahwa dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Sang protagonis memanggil namanya dan mencoba mendekatinya, tetapi Takeda menahannya, mengatakan bahwa ini belum berakhir. Robot kemudian mengumumkan bahwa waktu tersisa 1 menit. Sarah meratapi kematian pria tua itu, mengungkapkan bahwa dia tampak damai dalam tidurnya. Namun, itu bukan kedamaian yang dia inginkan. Dia mungkin bisa dibuat ragu, tetapi keinginannya untuk bertahan hidup tidak pernah goyah. Robot berbicara tentang bagaimana manusia, di ambang kematian, bisa mencapai batas baru. Kehidupan dan kematian, sisi mana yang akan mereka pilih? Melihat ekspresi Sarah, Asura menyadari bahwa dia kini menggunakan kecepatan dan kekuatan secara bersamaan. Takeda bertanya kenapa Asura bisa tahu. Asura menjawabnya karena dia bisa melihatnya dengan jelas. Asura berharap mereka salah, tetapi melihat kondisi Sarah, dia menyadari bahwa dia akan melakukan serangan terakhir, mempertaruhkan segalanya. Dengan waktu tersisa 50 detik, sang protagonis berpikir bahwa jika dia bisa bertahan sedikit lagi, mereka bisa menang. Namun, Sarah melesat dengan cepat, dan serangan Sarah begitu kuat hingga dia terlempar jauh. Tidak sampai di situ, Sarah melemparkan tombaknya ke arahnya, menusuk bahunya. Dia bahkan tidak sempat bereaksi saat Sarah tiba-tiba sudah berada di depannya, siap memberikan serangan terakhir. Sang protagonis menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, tubuhnya tidak merespons. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Namun, tepat sebelum serangan mengenai dirinya, tombak Sarah menancap di tanah, bukan di tubuhnya. Bukan karena dia sengaja meleset, tetapi karena tangannya telah terpotong secara brutal. Dan dia menjerit kesakitan. Asura terkejut melihat kejadian itu. Sarah menoleh ke belakang, mencari tahu siapa yang melakukannya. Takeda berdiri di sana dan berkata bahwa dia terpaksa melakukannya. Dia tidak bisa membiarkannya membunuh rekannya, karena dia mungkin akan membutuhkannya nanti. Sarah, yang masih kesakitan, menatapnya dengan marah dan bertanya kenapa dia menunggu selama ini jika sebenarnya tahu bagaimana menggunakan kekuatannya. Takeda menjawab bahwa dalam permainan seperti ini, lebih baik menyimpan kartu truf sampai saat yang tepat. Sarah yang marah berusaha menyerangnya lagi, bertekad untuk membunuhnya sebelum dia sempat menggunakan kekuatannya. Sang protagonis menyadari bahwa kebanyakan orang tidak akan bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya, tetapi entah bagaimana, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Takeda mengambil posisi, mengisi pedangnya dengan api yang menyala-nyala. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya, dan seekor burung api muncul, melesat cepat ke arah Sarah. Tanpa bisa menghindar, Sarah terkena serangan itu secara langsung. Sang protagonis yang menyaksikan ini akhirnya memahami sesuatu. Setelah membunuh Tengen di babak pertama, dia berpikir dirinya kuat. Tapi setelah melihat pertarungan Sarah dan Takeda, dia sadar bahwa ada monster yang lebih mengerikan dalam permainan ini. Kalau kalian suka dengan konten ini dan ingin mendukung agar channel bisa terus berkembang, kalian bisa memberikan donasi melalui link yang ada di deskripsi. Dukungan dari kalian sangat berarti dan membantu Mimin untuk terus menghadirkan alur cerita manhwa yang seru. Terima kasih bagi yang sudah mendukung. Mimin mau minta maaf kalau kali ini bahas manhwa yang chapternya masih sedikit. Jujur, Mimin udah nggak sanggup upload setiap hari terus-menerus. Jadi, dengan adanya manhwa yang belum banyak chapternya, Mimin bisa punya waktu istirahat. Terima kasih buat kalian yang selalu support Mimin sampai sekarang.